Jadi kalau di Kalimantan Utara mungkin ada yang berniat untuk punya usaha es tebu seperti itu. Nah, bisa berlangganan dengan Bapak yang juga menanam tebu cukup luas ya Pak ya. Oke guys, balik lagi bersama saya di Asian Survivor. Apa kabar Anda semuanya, Sobat Survivor? Harapannya semuanya terus survive menghadapi masa pandemi ini ya. Dan kali ini saya kembali ngevlog dari kebun pandemi yang kita tanam atau kita upayakan selama masa pandemi. Jadi ini adalah jagung yang kita tanam dan sudah praktis. Ini adalah jagung 15 hari. Memang belum besar, masih proses tumbuh. Dan harapannya setelah pemupukan yang sudah kita berikan beberapa hari yang lalu, pertumbuhannya bisa jauh lebih baik. Amin. Baik guys, jadi itu adalah bangunan yang kita sedang bangun. Nanti proses bangunnya mulai dari persiapan kayu hingga naikin kayu hingga nanti atap, itu semuanya akan kita update. Jadi simak terus di YouTube Asian Survivor. Buat Anda yang baru pertama kali mengunjungi channel ini atau baru pertama kali menonton video di Asian Survivor, harapannya Anda mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan informasi-informasi yang menarik di channel kita tentunya ya. Banyak hal yang kita bahas di YouTube Asian Survivor. Di dalamnya juga termasuk pertanian yang sedang kita upayakan saat ini. Jadi tumbuh kembang tanaman yang ada di sini kita terus update melalui YouTube Asian Survivor. Mulai dari lahan ini masih hutan ya, masih ditebas oleh rekan kita yang kita minta untuk tebas hingga menjadi kebun sampai seperti ini. Dan kita akan terus update hingga nanti semua lahan 1 hektar ini berubah menjadi hijau semuanya. Harapannya itu bisa terwujud di akhir tahun bukan di akhir tahun, tapi di akhir bulan Agustus ini. Nah guys, saya ingin memperlihatkan salah satu tanaman yang saya tanam tanpa menggunakan cangkul ya. Tanpa saya olah tanahnya. Nah ini adalah kangkung tanpa olah tanah yang saya tanam menggunakan alat tanam. Jadi mungkin sudah pernah menonton video sebelumnya. Itu saya menggunakan alat tanam kalau nggak salah namanya seeder ya. Jadi dia hanya didorong aja, nanti dia akan mengeluarkan biji dan masuk ke dalam lubang-lubang tanam seperti ini guys. Jadi ini kurang lebih sudah 15 hari. Ada kayu patah di sana guys. Oke, ini udah 15 hari. Jadi hasilnya seperti ini. Memang kalau dilihat itu tidak sesubur kangkung yang tanahnya diolah gitu ya. Jadi di 15 hari ini kangkungnya seperti ini. Dan memang di awal-awal kita memberikan pupuk dasar, pupuk kotoran tai ayam atau kohe ayam. Oke, terus ini jagung kita yang kita upayakan kita tanam selama masa pandemi. Memang masih sangat kecil sekali, baru sekitar 15 hari. Dan masih ada lahan-lahan yang belum ditanami di sebelah sana. Jadi ini lahan yang belum kita tanami, memang masih cukup luas, masih ada kurang lebih setengah hektar lebih, dan kita upayakan akan kita tanami selama masa pandemi ini gitu. Selain juga menghilangkan rasa bosan, rasa jenuh, kita juga berusaha untuk tetap produktif. Nah di sana itu ada tanaman jagung. Ada pisang sama tebu. Nah, saya sempat bertemu dengan pemilik lahannya, pemilik kebunnya, dan ini adalah hasil cuplikan obrolan kami berdua. Adalah hasil pisang di perkebunan Selimau. Nah, ini kebetulan ini pisang raja ya, Pak ya. Lumayan subur memang daerah sini karena lahannya memang bisa dikatakan masih lahan baru. Tidak terlalu sering digarap sebelumnya. Lalu kemudian ditanamin pisang, hasilnya seperti ini. Cuman apa nih Pak? Dimakan monyet ya. Monyet atau mungkin tupai ini. Seperti ini modelnya. Padahal ini jenis pisang yang mahal Pak ya. Mahal nih pisang ini. Mahal. Jadi ini kita dari perkebunan yang ada di Selimau. Dan ya terpaksa kita harus panen walaupun belum masak ya, supaya sudah ada separuh rupanya masak nih seperti ini. Sudah waktunya. Dia makan menu berapa puluh pokok di sana. Tinggal batangnya aja. Selain pisang juga ada tebu. Nah, buat
Sobat Asian Survivor bisa melihat di video sebelumnya, kita sempat jalan-jalan mengunjungi kebun ini, dan kebetulan saat ini memang bapaknya lagi panen. Nah, ini hasilnya. Ya, walaupun juga harus berbagi dengan monyet atau jenis binatang liar lainnya ya Pak ya. Seperti ini, ada bekas cakarannya. Kalau kayak gini mah biasanya udah nggak ditinggalin monyet sih biasanya kalau udah kayak gini. Iya. Ada pisang hijau namanya nih Pak ya, pisang Ambon. Pisang Ambon, pisang Raja, dan juga ada pisang kepok, pisang Moli atau pisang Lampung. Bapak baru datang juga ya? Oh, dari tadi pagi. Oh, dari tadi pagi. Tumben tak kasih nyala api. Tumben. Oh. Jadi kalau ada yang di Kalimantan Utara ini boleh promosi sekalian Pak ya? Mau beli tebu bisa Pak ya? Silakanlah. Nah ya, jadi kalau di Kalimantan Utara mungkin ada yang berniat untuk punya usaha es tebu seperti itu. Nah, bisa berlangganan dengan Bapak yang juga menanam tebu cukup luas ya Pak ya? Jadi bisa menanam tebu, bisa membeli tebu beliau gitu. Ini macam-macam jenis tebunya. Saya kurang tahu sih, tapi kalau di banyak penjual es tebu ini, jenis tebu ini Pak ya, yang paling banyak ya? Ini tebu apa namanya Pak yang ini? Nggak tahu namanya. Oh, enggak. Kuning itu aja lah. Oke, jadi tebu kuning seperti ini nih yang paling banyak dicari. Tapi sebenarnya manis juga ya kalau hitam gini Pak ya? Manis cuma kurang bagus. Kurang, oh gitu. Yang lebih bagus itu yang ini ya Pak ya? Kalau yang ini? Kalau yang jenis ini? Ini paling bagus ini. Oh, paling bagus yang ini. Kemarin saya sempat beli beberapa batang sama Pak Lek yang aku minta buatkan kolam di belakang pondok tuh. Untuk apa? Buat kolam aja biar enggak bertampung banjir di situ. Belinya untuk apa? Apa? Ditanam dah? Iya, ditanam. Loh, ini ujungnya nih banyak banget tuh di sini sana sampai sempat nanam kok. Nah, apa? Dia rebah, Pak, kena hujan kan? Dia bilang, "Tolong carikan aku pembeli." Dia bilang. Kasihan juga kalau aku minta aja kan, aku bilang, "Yalah, saya beli." gitu. Saya kasih lah. Nah, di sini apa ya? Jadi itu ya tadi ya. Jadi kalau ada yang mau usaha es tebu, mungkin bukan cuma di Tanjung Selor, mungkin ada di Malinau, KTT atau dimanapun, peluang usaha itu sangat menjanjikan, sekali. Jadi bisa berlangganan dengan Bapak di sini. Nanti bisa komentar di bawah. Nanti akan kita arahkan ke perkebunan ini tentunya untuk bisa pesan langsung gitu ya. Jangan Pak, Bapak jual. Serius Pak. Wah, akhirnya kita dapat pisang nih. Wah, enak banget ini. Ini pisang Raja. Wah, enak tenan. Makasih banyak ya Pak. Wah, semua itu yang matang. Siap Pak, makasih banyak Pak. Mau coba aku jual di situ enggak laku enggak coba. Aku pasti banyak yang cari itu. Habis kalau pisang nih kayaknya harganya drop betul. Iya, kalau pisang jenis apa Moli, kepok itu kayaknya murah banget. Tapi kalau pisang ini tetap ada harganya kayaknya, masih banyak yang beli. Beda memang. Sama apa pisang Raja ini banyak yang cari. Soalnya ini aku lihat kalau di campuran martabak itu juga mereka pakai pisang jenis ini. Martabak? Iya, sekarang tuh ada martabak rasa pisang juga Pak. Belum tahu ya, martabak manis itu, terang bulan. Ada yang rasa pisang juga. Ya, mereka pakai pisang ini, pisang jenis pisang Raja karena memang rasanya lebih manis, teksturnya juga tidak mudah hancur di mulut. Oke, di sini banyak sekali jenis tanaman tebu yang tentunya juga sudah siap panen ini Pak ya. Tebu ya, ada aja yang tua. Ada aja yang tua. Jadi yang mau request mungkin ada yang sedang mencari peluang usaha di Kaltara yang mungkin saat ini sedang juga berjuang untuk mencari tambahan penghasilan selama musim corona. Jadi bisa pesan. Musim corona kita jual pisang. Jual pisang, jual tebu gitu ya. Iya, ada aja peluang usaha. Kasihan. Oke guys, jangan lupa itu aja video kita kali ini. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Tetap survive selama pandemi berlangsung di Indonesia. Aduh, makasih banyak Pak. Ini Arab mulai? Iya. Oh. Udah dari tadi. Ini tapi yang jelek ya. Masa ngasih yang jelek? Enggak apa-apa mau. Aduh. Kalau dijual enggak laku kan? Oke, kembali lagi kita masih di kebun kita.
Ini adalah jagungnya, hasil 15 hari tanam seperti ini. Masih belum terlalu nampak. Kenapa belok-belok begini? Jadi ketika proses tanam itu kebetulan ada penghalangnya, biasanya ada kayu-kayunya. Daripada kita terobos kayunya nanti rusak alatnya, ya udah kita belok aja. Hasilnya ya tanamannya belok juga. Asal jangan ngondek aja, guys. Oke, kita kembali ke lokasinya yang lain ya. Ini kita juga sudah tanam jagung manis di sebelah sini. Jadi dibatasi oleh kacang ya. Kita buat seperti kacang di sini. Ini ada kacang ini. Tuh. Jadi untuk kacang yang kita tanam ini tidak menggunakan tali sama sekali ya. Jadi artinya betul-betul kita menggunakan ranting-ranting kayu dari hasil tebang kayu-kayu kecil yang ada di sekitar sini. Kemudian kita jadikan apa istilahnya namanya? Lanjaran untuk tanaman kacang seperti ini, guys. Kita juga udah nanam jagung manis sebelah sini. Tuh, masih kecil karena belum sampai seminggu umurnya, Kita tanam sekitar kurang lebih 20 kali 50 meter. Kalau udah tumbuh semua baru kelihatan. Ini masih belum tumbuh semua, jadi belum kelihatan. Oke, guys. Jadi kemudian kita lihat lagi tanaman kacangnya, ya syukurlah bisa tumbuh dengan baik ya. Sepertinya tidak ada kendala. Kita sempat tanam lagi beberapanya, tapi kayaknya belum tumbuh. Masih proses tumbuh kayaknya. Kemarin kita sempat tanam lagi, istilahnya disulam gitu ya. Tapi belum tumbuh. Nah, jadi kalau kita panen nanti, kita akan masuk ke dalam goa seperti ini, guys. Tuh. Jadi kita masuk ke dalam lubang gini. Tuh, masuk ke dalam seperti ini. Tapi di dalamnya tentunya tidak kosong begitu aja. Di dalamnya tetap kita tanami cabai, guys. Kebetulan sini saya sudah buat beberapa lubang untuk tanam cabai. Ada memang kubangan yang sengaja kita biarkan jadi kubangan di sini. Kita lihat kita ada tanam cabai juga di sini. Ya, proses pemindahan cabainya dari penyemaian pastinya. Jadi di sini ada cabai, guys. Kayaknya kita mesti angkat deh kayaknya nih. Nah, ini sudah tumbuh. Seperti ini cabainya. Jadi di tengah-tengah lanjaran ini kita tanamin cabai seperti itu. Ini kita lepas aja karena sepertinya dia sudah bisa menyerap nutrisi dari tanah secara mandiri. Apa yang kita tanam ini? Nah, ini kita tanam bayam. Biasanya ada bibit bayam yang dijual 5 ribuan itu. Nah, kita tanam di sini untuk kebutuhan rumah tangga aja sih. Kita nggak jual. Biasanya kita kasih tetangga gitu. Jadi ya hitung-hitung berbagi berkat, berbagi rezeki sama tetangga. Ini kita juga udah tanam, kita waktunya untuk dilepas aja nih. Tuh sudah mulai tumbuh dari bawah. Sudah mandiri, artinya dia sudah mau ngambil makanan dari dalam tanah. Tuh. Sudah tumbuh, guys. Sudah tumbuh. Ini kita bisa giniin kali ya. Jadi dia tidak menghambat pertumbuhan dari cabenya. Tuh, ada cabai di bawah. Dan kita masih ada stok cabai tuh lumayan banyak ya. Mungkin jadi sobat survivor juga pengen nanam cabai. Kita bisa kok giveaway cabai. Kalau mau sih, mungkin ada yang mau tertarik untuk nanam cabai, tapi bibitnya belum ada di Semai. Nah, kita juga ada stok cabai nih yang sudah kita bibitkan, guys. Oke, di manakah cabenya? Itu cabenya ada di sini. Nah, ini sawi yang kita tanam. Kita udah kayaknya ini juga kita akan bagi-bagi karena ini masih proses uji coba sih kemarinnya, dan hasilnya bagus sih. Cuman kita nggak pindahin karena kita belum mempersiapkan lahan untuk menanam. Nah, ini ada apa? Cabai juga di sini, guys. Ini cabai, bibit cabai semua ini. Nanti akan kita pindahin. Kebetulan udah subur, memang udah siap untuk dipindahin. Di sini juga bibit cabai banyak. Seperti ini bibit cabainya. Di sana juga ada. Terus di sini juga ada. Di sini juga kita mempersiapkan. Tapi kayaknya ada yang makan ini ujungnya. Apa kayaknya? Kita tanam. Tapi kayaknya ada yang makan ujungnya ya. Kayaknya kita perlu semprot juga nih. Oke, guys.
Kita tanam kembang kol tapi kayaknya ada yang makan daunnya gitu. Semoga aman lah. Ini juga jagung kita sudah subur guys. Kita udah pupuk sekali, tapi memang masih seperti ini. Harapannya nanti bisa subur guys. Harapannya sih demikian. Semoga tidak kendala dengan proses tumbuhnya. Kita juga bangun pondok ini. Proses pondok ini juga nanti akan kita update di YouTube channel Asian Survivor. Jadi kita bisa nginap di sini malam, jadi untuk menghindari sabotase tanaman kita. Gitu guys. Jadi itu adalah upaya kita untuk bisa juga untuk mendukung ketahanan pangan di Kalimantan Utara. Terus dukung usaha kita ini. Caranya sangat sederhana, cukup tekan tombol subscribe yang ada di sudut kanan bawah layar video ini. Ini singkong gajah ya ternyata namanya ya. Ini tumbuhnya panennya tahunan nih. Bisa dipanen setelah 1 tahun atau lebih. Dan sesuai dengan namanya singkong gajah ya, ukurannya kayak gajah juga. Lalu kemudian ini singkong, saya kurang tahu namanya sih, tapi singkong merah gitu ya. Ini biasanya 6 bulan udah panen, tapi kayaknya ini pasti lebih dari 6 bulan nih kita tanam nih. Subur banget. Salah satu hiburan tersendiri kalau melihat tanaman yang kita tanam itu subur guys ya. Itu adalah tanaman kita guys selama masa pandemi, dan tentunya kita akan terus berupaya gimana caranya supaya semua lahan kita ini kita tanami semua dan bisa menghasilkan dan bisa juga menjadi berkat buat orang lain. Baik guys, itu aja video kita kali ini. Sekali lagi jangan lupa tekan tombol subscribe, like kalau kalian suka, kalau nggak suka ya bisa dislike aja. Tapi tombol subscribe-nya jangan lupa guys. Oke. Video ini akan terus kita memperlihatkan bagaimana perkembangan dari jagung kita ini yang kita tanam menggunakan alat penanam otomatis, semi otomatis. Dan jangan lupa untuk terus mengikuti video-video kita hanya di Asian Survivor. Salam apa ya, gimana ngomongnya ya? Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Salam Asian Survivor. Tetap survive.